Oke, ya. Beberapa sudah saya ketahui. Di antara Anda ada yang sudah membuat, ada juga yang masih belum, ya. Tugas kelompok ada juga yang sudah membuat, ada yang belum. Oke, gitu ya simpulannya ya. Yang saya dapatkan. Ya, Nah, ini saya ingin memberikan pengantar. Nanti kita ada diskusi di akhir, karena akan ada tugas kelompok yang perlu saya sampaikan lagi agar semua kita punya mindset yang sama ketika membuat video tentang personal branding berikutnya, ya, agar tidak tidak ada yang keliru lagi atau ada yang belum membuat dengan lebih mantap lagi gitu. Kenapa diperlukan branding yang kuat? Ya, secara prinsip sebetulnya perlu dibuatnya branding yang kuat itu adalah karena yang pertama, ia akan membantu membangun identitas diri dan institusi atau perusahaan. Ya, jadi branding yang kuat itu bisa membantu kita secara personal atau perusahaan atau institusi, ya, untuk membangun identitas. Misalnya kalau di video pertama saya lihat rata-rata masih umum nih, belum kelihatan. Ya, tapi yang saya salut ada yang membuat video langsung likernya itu sudah 30-an ya. Tapi belum ada yang sampai 100. Kemudian penayangannya juga sudah sampai berapa puluh gitu. Nah, itu salah satu yang mungkin karena kita masih awal, ya, belum tahu kita siapa ininya, menjadi pengikut atau follower atau yang melihat tayangan kita berapa. Ya, biasanya ada informasi dari IG, ya, berapa jangkauan yang akan kita dapatkan seandainya kita melakukan posting dari video atau tutorial yang kita buat gitu. Nah, video pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu akan menentukan, ya, akan membantu memberikan identitas, ya, kepada kita secara pribadi juga institusi atau perusahaan. Yang kedua, kenapa perlu memiliki branding yang kuat, yaitu akan membantu customer atau pelanggan kita membedakan produk-produk, ya, dari kita dan kompetitor kita. Misalnya yang pernah saya contohkan, kenapa, ya, orang lebih banyak sekarang ini memilih Le Mineral daripada Aqua gitu. Nah, itu karena salah satu kemampuan Le Mineral menyalip angka produk atau angka pemasaran, ya, angka digandrungi atau disuka itu, salah satunya yang dia sangat betul-betul nyerempet, nendang banget ke Aquanya itu adalah misalnya, ya, kalau minum Le Mineral itu ada manis-manisnya gitu. Nah, itu dia satu yang ingin dia bangun, ya, membangun kesegaran, segar dan ada manis-manisnya. Nah, gitu. Yang kedua, iklan yang terbaru yang kita lihat, ya, sambil Le Mineral ini menendang Aqua itu, ya, salah satunya karena galonnya bening dan bersih, bukan buram. Nah, sedangkan kalau kita lihat galon Aqua kan kelihatan agak redup, ya, agak buram.
ya, cenderung terlihat seperti kotor. Tapi kalau lei mineral dia berani menampilkan, ya, makanya dia ini bening, bersih dan higienis. Nah gitu ya, lihat aja terang ya, bersih dan jernih ya, bukan menggunakan bahan yang buram gitu, seakan-akan ada kotoran. Nah itu salah satu bentuk keberanian. Makanya orang sekarang lebih familiar atau lebih tinggi ya menurut lei mineral sebagai pemain baru ketimbang Aqua sebelumnya, itu lebih tinggi penjualannya, bisa minimal bisa menyaingi aja sudah bagus sekali. Tapi kita lihat effortnya gitu, usaha yang dilakukan oleh produk itu gitu. Nah, kita langsung aja ke produk. Nah, apa yang mau kita tonjolkan, yang mau kita Anda mau munculkan apa? Nah, misalnya Anda jagoan, Anda menjadi gamer gitu. Ya Anda tunjukkan gamernya itu Anda di mana, keahlian bahwa Anda gamer itu di mana. Atau tadi yang tugas kelompoknya Anda ingin menampilkan tampilan steamik ya. Sayangnya tampilan waktu Anda mengambil gambarnya itu tidak Anda blur atau tidak Anda lakukan brightness ya, tidak Anda lakukan pencahayaan yang bagus. Mungkin karena juga ngambilnya sore ya, jadi cuacanya agak redup. Kalau Anda mengambil siang waktu terang, saya kira lebih bagus lagi gitu. Anda ambil berupa cuplikan-cuplikan misalnya ya. Kalau siang hari kan terangnya. Tadi saya lihat gambar steamiknya itu tulisan steamik yang di depan yang menggunakan bahan perak itu ya, tampilan perak itu nggak kelihatan gitu. Ini betul-betul disorot ya, STM IKA Widya Cipta Dharma ya. Kemudian waktu Anda nyuting ya, kebanyakan yang kelihatan kabelnya gitu ya, mestinya kabelnya dihilangkan gitu. Jadi Anda mengambil fokus di steamiknya, kemudian Anda melewati kabelnya itu dan fokus kepada gedung yang tanpa kabel. Jadi nggak kelihatan semrawut dari depan gitu. Nah itu juga menjadi salah satu supaya kuatnya branding dari yang ingin Anda tampilkan, satu produk yang Anda tampilkan itu betul-betul bisa lebih maksimal gitu. Ya, termasuk ruangan-ruangan yang ditampilkan itu jangan redup. Ya, atur pencahayaan yang baik. Perlu perbaiki dulu, diedit dulu pencahayaannya. Jadi videonya ya, capture-nya itu diedit ya, termasuk juga tulisan. Suaranya ya sudah lumayan lah. Tapi saya menganjurkan kalau bisa yang terbaik dari Anda ya, yang biasa ngisi acara atau sebagai MC dan sebagainya, saya kira itu lebih mantap lagi. Yang ketiga ya, saya akan berikan contoh yang lain, membangun loyalitas pelanggan gitu ya. Membangun loyalitas pelanggan. Gimana caranya? Biasanya ada produk-produk tertentu dia membuat, misalnya saya ceritakan kenapa teh kotak tidak terlalu laris dibanding teh pucuk atau teh botol sosro ya yang dibandingkan. Kenapa sekarang teh pucuk yang lebih banyak? Karena teh pucuk banyak tersedia di mana-mana. Dia nggak pakai botol kaca, tapi dia pakai botol plastik. Dan dia lebih banyak tersebar di warung-warung kecil-kecil, di mana aja ada. Teh botol sosro kan harus pakai gelas ya, kaca itu ya, botol kaca itu, sehingga bawahnya juga dari sisi isi juga lebih banyak, dari sisi rasa juga, dari sisi iklannya coba Anda perhatikan iklannya teh pucuk ya. Ini diambil dari cuma pucuknya saja gitu, bukan teh daunnya, bukan pucuknya saja gitu. Jadi betul-betul meyakinkan pucuknya ini berarti punya nilai manfaat yang luar biasa gitu. Nah, makanya dia naik ya, terus. Nah, itu salah satu ya, membangun loyalitas pelanggan. Dan dia membuat setiap buka tutupnya itu salah satu membangun loyalitas pelanggan. Itu ada hadiahnya gitu, ditulis di situ, diiklankan juga. Ya, di setiap tutupnya itu ada hadiahnya. Ya, Anda dapatkan bonusnya dan lain sebagainya. Itu bagaimana membangun loyalitasnya seperti itu. Ya. Misalnya setiap kali Anda nonton video presentasi saya, Anda akan mendapatkan bonus ya, pulsa misalnya 5.000 atau berapa. Yang keempat, mengingat nama. Nah, ini penting juga. Ya, membranding nama. Steamik
Widya Cipta Dharma dikenal sebagai Stimik Wicida, bukan Stimik Samarinda, bukan. Stimik Wicida. Ya. Orang pernah bertanya kepada saya, ini Wicida maksudnya Uchida atau apa ini? Apa hubungannya dengan Jepang? Nah, itu juga menjadi salah satu yang didekatkan. Nah, ini kita lihat. Dulu membranding itu pakai survei. Ya, sekarang kita bisa tinggal lihat di Google. Berapa banyak ya nama itu dipakai orang atau dilihat orang, didengar orang, diperhatikan orang dan ditulis orang. Itu bisa dilihat ya di mesin engine-nya Google. Walaupun mesin engine Google itu juga bisa dibeli ya, kita dengan berapa rupiah itu kayak mesin ad-nya itu bisa dibeli. Jadi dalam rangka mengingat nama, orang macam-macam gitu ya, bisa membuat kuis, bikin Google Form, kemudian ada feedbacknya. Ini yang kelima, melindungi bisnis. Ini sudah pasti ya, bisnis diri atau bisnis institusi atau perusahaan. Nah, itu jadi perlunya branding kuat itu supaya kenapa Rinso tetap beriklan, Indomie, Supermie tetap beriklan sampai sekarang? Dia melindungi bisnisnya, jangan sampai pasar dia diambil oleh orang. Ya, Rinso sama Indomie ini kan dua nama yang sudah kuat melekat di masyarakat Indonesia, walaupun ya, produk mie tertentu misalnya. Ya, mie inilah yang membuat ya bangsa Indonesia cerdas. Ya. Kenapa? Karena hampir semua orang itu pernah makan mie, ya, waktu mahasiswanya. Dan terbukti sekarang jadi cerdas-cerdas, ada yang jadi menteri, ada itu dulunya makan mie gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi produk unggulan ya. Jadi kecerdasan Indonesia itu dimulai dari mie ya, rata-rata makan mie. Mie-nya juga mie instan lagi ya, yang pakai bubuk yang gurih itu. Nah, itu salah satu. Jadi melindungi bisnis. Dia tetap beriklan. Ya. Indomie, kemudian Sarimi, kemudian macam-macam mie, Rinso, deterjen segala macam. Sekarang ada Gentle Gen, ada So Green dan macam-macam gitu. Tapi Rinso sebagai produk yang produk paling tua ya, salah satu yang paling tua, dia mempertahankan produknya gitu. Oke, sampai 5 poin ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Saya juga ingin berdiskusi dengan Anda karena saya ingin tahu juga bagaimana cara Anda merespon materi-materi yang saya sampaikan dari 5 poin ini. Kenapa begitu perlu branding yang kuat gitu. Ya, membangun identitas, membantu pelanggan membedakan produk kita, bangun loyalitas, mengingat nama dan bisnis, melindungi bisnis. Silakan. Saya berikan kesempatan sebelum saya nyampaikan 5 poin lagi. Oke. Mana yang lain? Silakan. Apri, Surya, Julian, Sah. Masih di room saya semuanya? Masih, Pak. Oke, ya. Gimana? Apa kendalanya nih yang belum? Waktu ya, yang belum upload atau yang baru 1 kali upload? Waktu kah? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Untuk upload per kelompok itu kita upload masing-masing atau memang perwalian aja ya, Pak ya? Hasil kelompok anjurkan Anda juga mengupload gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu branding Anda juga ya, di media, bahwa Anda juga membuat konten bukan cuma sehari sekali, seminggu sekali, tapi dengan punya kelompok berarti kan ada 2 yang diupload, ya kan? Kecuali yang biasa main memang jualan ya. Ada yang minta izin di saya, boleh nggak Pak pakai TikTok? Boleh. Dari TikTok itu nanti di share ke IG, gitu. Nanti kan kelihatan. Ya, mungkin itu yang konten TikTok yang dia punya itu ya. Saya lihat baru 2 postingan tapi sudah 30.
sudah berapa ratus itu, 400 atau berapa apa namanya penontonnya itu. Nah itu salah satu. Jadi kekuatan personal brandingnya itu juga punya nilai yang cukup gitu. Oke, silakan yang lain. Baik sekali saya kira. Sudah paham tentang apa namanya, bagaimana personal, kenapa perlu branding kuat ya. Apa yang pertama, membangun identitas. Yang kedua, membantu pelanggan membedakan produk ya. Yang ketiga, membangun loyalitas. Yang keempat apa? Mengingat nama. Yang kelima, melindungi bisnis. Saya tuntaskan yang 5 poin lagi karena tinggal beberapa saat waktunya, masih ada 5 poin. Yang keenam adalah membangun kepercayaan dengan stakeholder. Ya, membangun kepercayaan dengan stakeholder. Sudah pasti ya, ketika kita membuat branding diri itu berarti kita sedang membuat apa namanya, kepercayaan ya, membangun kepercayaan dengan stakeholders kita ya, para pelanggan, customer kita, sebagai diri maupun institusi atau perusahaan. Yang ketujuh adalah strategi terbaik menarik talent berkualitas. Jadi ini strategi terbaik untuk mendapatkan ya talent-talent yang berkualitas. Apakah mitra, apakah customer, ataukah apa namanya, mereka-mereka yang memiliki ya kemampuan dan kualitas, sehingga nanti kita bisa melihat. Mungkin ada yang komen, mungkin juga ada yang like, mungkin juga ada yang langsung pesen, mungkin juga ada yang langsung mengorder, mungkin juga ada yang langsung meminta Anda menjadi konsultan misalnya ya, atau programmer, atau pekerja, atau pegawai, dan lain sebagainya gitu. Nah, yang ke-8 adalah membantu terhubungnya dengan pelanggan atau customer secara emosional ya. Jadi kalau apa, branding itu kuat ya, itu bisa membantu terhubung dengan apa namanya, customer ya, secara emosional ya, apa namanya, tertarik dengan kita. Karena Anda lihat kan, mereka yang punya brand ya, kemana saja mereka ya, di mana saja mereka berada, di satu tempat atau di satu kota, pasti didatangi ya. Nah, itu salah satunya kita lihat. Kemudian yang ke-9 adalah meningkatkan nilai komersial diri dan institusi atau perusahaan ya, meningkatkan nilai komersial diri kita sebagai pemilik brand. Brand saya misalnya adalah dosen ya, mengajar di kampus TB. Maka saya terus membuat konten-konten pembelajaran, konten-konten pengajaran ya, untuk memastikan bahwa saya memang mengajar dan selalu mengajar ya, dalam ruang lingkup apa saja. Konten saya ya, kalau nggak mengajar, berkumpul dengan orang-orang, memberikan pengarahan, memberikan materi, memberikan apa saja gitu. Pokoknya berkaitan all about education gitu. Semuanya tentang pendidikan ya, pendidikan apa saja. Persis ketika saya tanya dulu tahun 2004-2005, saya tanya, Samarinda Post itu Mas apa sih wartawannya? Kok kayaknya beritanya kriminal ya? Kriminal apa saja, memang banyak itu.
dia menjawab, ya apa saja kriminal, boleh jadi katanya, ya guru juga punya kriminal gitu. Jadi dia memberitakan kalau ada kriminalitas dari guru atau orang tua atau siswa, ya, atau kriminalitas apa saja, mungkin waktu itu saya tidak terbayangkan. Kemudian dia memberikan jawaban begitu. Bahkan kata beliau, bisa jadi ada anggota dewan yang berlaku kriminal misalnya gitu, ya. Nah, karena pengetahuan saya terbatas waktu itu, saya menduga nggak mungkin pejabat itu membuat kriminalitas. Ya, tapi si wartawannya mengatakan, ya kriminal apa saja, siapa saja bisa berbuat kriminalitas itu. Nah itu, jadi meningkatkan nilai komersial. Dan yang ke-10 atau terakhir dari saya adalah membangun kredibilitas diri dan perusahaan. Gitu. Nah, Anda bisa membangun kredibilitas diri Anda. Tadi ada yang membuat membuat desain dengan Canva, desain poster atau desain apa saja ya dengan aplikasi Canva. Itu kan salah satu yang. Nah, gitu. Itu dari saya penjelasan tentang materi personal branding. Ya, silakan dari Anda kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau menambahkan materinya, ya, saya yakin di sini juga banyak TikToker maupun TikToker maupun pemain media sosial. Anda sebagai pemilik produk, saya yakin Anda juga sudah. Oke, saya persilakan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan dari penjelasan materi yang saya sampaikan? Saya berikan kesempatan untuk Anda memberikan respons atas apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mengingatkan, ya jangan sampai Anda tidak membuatnya, ya jangan sampai Anda tidak membuat video pribadi, ya sebagai bentuk personal branding diri. Yang kedua, tugas kelompok. Oke. Tugas kelompok berikutnya, saya ingin memberikan kisi-kisinya. Tugas kelompoknya selain yang tadi ini menguatkan ya, yang mengambil branding STIMIK, memperkenalkan STIMIK. Saya minta di kelompok Anda membuat video lagu Indonesia Raya. Pertama, kriterianya nasionalis. Upayakan ada gambar video benderanya. Yang kedua, menampilkan atau menjelaskan ya keseluruhan pulau di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ya. Yang ketiga, ya, dominan video tentang STIMIK Wichida. Ya. Jadi ini kesesuaian. Yang keempat, ditampilkan teksnya. Ya. Misalnya Indonesia, tulisan Indonesia tanah airku. Terus berjalan. Ketika dinyanyikan, ya, ada aransemennya. Ya, kemudian ada teksnya. Ya. Tidak ada suaranya peserta yang menyanyikan lagunya. Suaranya hanya aransemen. Nah, gitu misalnya. Ya, tapi ada teksnya yang tampil. Ya. Kemudian yang kelima, ya, menampilkan video-video terbaru di mana ada gambar video misalnya wisuda, yudisium atau pembukaan acara STIMIK, ya, kegiatan-kegiatan lomba STIMIK atau STIMIK menjuarai apa, ya, dan sebagainya.
dengan menampilkan saya sebagai ketua STIMIK ya dalam video-video itu. Jadi video-videonya juga dominan muncul wajah ketua STIMIK ya yang sedang beraktivitas, misalnya sedang memindahkan tali toga, topi toganya itu, atau sedang memberikan sambutan, atau sedang memberikan quote, memberikan semangat dalam kegiatan banyak kegiatan. Anda lihat di YouTube-nya STIMIK tuh banyak kegiatan-kegiatan Anda ambil gitu. Itu kisi-kisinya ya untuk kelompok. Dan ini khusus ini karena agak spesial ya, tugas kelompok ini dibuat secara tim, secara kelompok ya. Saya akan lihat ya, bukan cuma lihat, saya juga akan memberikan penghargaan minimal yang terbanyak likernya ya, yang paling disukai aransemennya dan sebagainya, tentunya lengkap. Pertama yang pasti mendapatkan liker yang banyak, yang kedua dapatkan penghargaan dari saya ya, minimal bentuk sertifikat ya, atau ada hadiah lain ya yang belum saya sebutkan, yang pasti tidak terbayangkan, tidak pernah saya berikan kepada yang lain. Oke, sampai di situ ya tugas kelompok tentang konten tema lagu Indonesia Raya dengan background STIMIK. Tadi ada nasionalisme gambar, menampilkan pulau-pulau dari Aceh sampai Papua. Kemudian banyak video-video tentang kegiatan STIMIK dan dominan muncul saya sebagai ketua STIMIK. Gitu ya. Cukup. Karena tidak ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Itu semua dijadiin satu, Pak. Semua jadi satu itu maksudnya apa? Yang lagu Indonesia sama yang Bapak bilang yang ada kegiatan, yang ada video Bapaknya nunjukin sebagai ketua ya. STIMIK. Lagu Indonesia Raya itu kan ada berapa menit? Ya kan dari awal. Indonesia. Jadi menampilkan ya, ini kisi-kisinya nih. Ya, menampilkan peta Indonesia dari Sabang sampai Aceh, Papua. Ya. Yang kedua, ada nasionalisme, berarti ada gambarnya. Gambar bendera maksudnya. Yang ketiga, menampilkan kegiatan-kegiatan STIMIK. Yang keempat, ada video ketua STIMIK yang terbaru, misalnya ya sedang sambutan atau sedang ngasih materi atau sedang ngasih motivasi atau dan sebagainya ya, karena saya lihat lagu Indonesia Rayanya cuplikan aja tapi tidak background STIMIK gitu. Nah, jadi yang terbaik akan saya jadikan sebagai background dalam kegiatan-kegiatan STIMIK di setiap event ya, apakah mahasiswa baru, apakah acara bedah buku, apakah acara seminar atau acara apa saja ya, yang terbaik sudah pasti akan saya tampilkan. Tapi dengan catatan tadi ya, ada kisi-kisi yang saya sampaikan ya. Yang terpilih nanti tentu yang paling banyak likernya, yang kedua yang paling bagus, yang ketiga saya berikan sertifikat yang terbaik dan dapat hadiah dari saya secara khusus. Jelas ya, Vasco? Jelas, Pak. Sama saya mau tanya lagi, Pak, satu, Pak. Ya. Untuk tugas ini nggak wajib di IG kan, Pak? Bisa di Facebook, bisa di YouTube kan, Pak? Yang pertama sudah pasti di YouTube. Makanya saya bilang ada pertanyaan harus di YouTube itu supaya bisa ditampilkan. Yang kedua, tampilkannya juga di IG. Kemarin kesepakatan kita di awal kuliah, saya hanya akan menilai fokusnya dari IG ya. Ini kita sekarang lagi main di IG
fokus untuk penilaiannya di IG, bukan di yang lain. Tapi Anda boleh tampilkan di YouTube, dari YouTube dilinkkan ke IG. Gitu. Oke Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Cukup ya, tidak ada pertanyaan. Saya kira saya cukupin sampai sini perkuliahannya, dan saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.